Pada malam ini kita akan memulai diskusi buku puisi karya Jeffrey Al-Khatiri, Postkolonial dan Wisata Sejarah ya dalam sajak. Buku ini mendapat penghargaan Khatulistiwa pada tahun 2012, tahun yang lalu. Tetapi bukan karena penghargaan itu buku ini didiskusikan, tetapi karena dialah sebuah buku puisi yang biasa Salihara adakan. Setiap bulan ada program namanya Musyawarah Buku, adalah program komunitas Salihara bersama penulis buku, dan pada malam ini kita akan segera memulai acara tersebut. Diskusi ini akan menghadirkan ada pembicara, ada Mas Maneke, ada Mas Bondan, ada Mbak Mina, dan akan dipandu oleh JJ Rizal. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sama Jeffrey ini tetanggaan. Kami tinggal di Tanjung Duren. Dan saya ingat betul kalau naik Patas 54 dulu Grogol Depok sering ketemu. Dan dia itu dosen ngajar saya. Dan sekarang saya dapat tugas, jadi saya nggak bisa bilang tidak begitu. Ini Mas Jeffrey ini tinggal, Jeffrey kan ini Arab Betawi ya. Tinggal di Tanjung Duren itu, kalau kita naik B91 Tanah Abang Batusari itu turunnya di warung Arab. Nah, karena di situ memang dulu ada warung Arab, sebenarnya nggak warung ya, material, pedagang material, memang mayoritas banyak orang Arab. Tapi Jeffrey tidak berprofesi sebagai tukang material, itu catatan pertama. Yang saya tahu, pertama Jeffrey pengajar, kedua Jeffrey ini produsen sastra. Nah, saya tahu dia menulis sajak, saya sering dikasih lihat. Nah, saya di sini ada pegang buku kumpulan sajak Jeffrey yang pertama, yang dahsyat itu, yang menang puisi terbaik DKJ tahun 2001, ya, 2001. Yang katanya Rendra di antara sajak-sajak yang dikirimkan itu tidak ada yang memukau dia, tiba-tiba seperti diturunkan Tuhan dari langit sajak ini. Dan kemudian dia menang katanya. Begitu kira-kira ya, katanya Rendra. Nah, Jeffrey ini sebenarnya udah hampir menyerah menjadi penyair waktu mengirimkan kumpulan sajak ini. Waktu itu umurnya sudah hampir 40 tahun. Jadi ada dua hal niat dia umur 40. Pertama jadi penyair, kedua kawin. Waktu itu belum kawin dia. Sorry, ini buka-bukaan. Jadi dikabulkanlah itu doanya Jeffrey rupanya. Yang pertama jadi penyair. Jadi puisi ini terpilih jadi puisi terbaik Dewan Kesenian Jakarta sebelum Jeffrey umur 40 tahun. Nah, setelah dia dapat memenangkan puisi terbaik Dewan Kesenian Jakarta ini, seingat saya nggak ada lagi kumpulan sajak selain Jeffrey diundang ke sana kemari, misalnya ke Winternachten di Belanda, dan dia nulis buku yang diterjemahin ke dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris, Well Will You Come Back, Yap, kalau nggak salah gitu judulnya ya. Nah, kapan lu balik, Yap, gitu. Pokoknya judul Betawinya kayak begitu. Nah, nggak nerbitin lagi sajak sampai Jeffrey kemudian dapat berkat Tuhan untuk mewujudkan impian dia yang kedua, kawin. Waktu dia kawin, dia telepon saya, Jal, lu bisa gak bantuin gue mau bikin souvenir. Souvenirnya apa? Buku. Pelit banget lu, gue bilang gitu. Ya, dia bikin buku judulnya Kisah Pejalan dari Hadrami. Bukunya tipis, tapi saya ada senang satu sajak yang cerita tentang seorang anak sekolah perempuan yang meninggal karena ketabrak kereta. Nah, itu sajak yang menurut saya bagus sekali gitu. Nah, setelah itu nggak pernah ada sajak lagi, tapi dia pernah bawa ke rumah saya kumpulan sajak yang saya bilang jelek jeb gitu. Tapi yang saya bingung, sajak ini dan saya percaya kumpulan sajak ini jelek karena selama hampir 10 tahun nggak ada yang berani terbitin. Tapi tiba-tiba ada satu penerbit yang menerbitkan dan ternyata menang Khatulistiwa Literary Award. Jadi sajak ini dan pendapat saya dengan demikian batal. Karena juri-jurinya penyair-penyair dan kritikus terkemuka. Jadi saya ngalah. Jadi saya kali ini harus ngomong Jeffrey dapat berkah 2 kali setelah dia kawin. Jadi menang Khatulistiwa Literary Award dan sekarang dapat berkah lagi didiskusiin di Salihara. Nah, jadi yang diskusiin pun menurut saya begitu saya disuruh jadi moderator unik juga gitu. Saya tetangganya. Nah, ini yang di sini tetangga-tetangga dia juga. Ini tetangga dari Departemen Susastra, ini tetangga dari Departemen Sejarah. Nah, ini satu kamar sama dia di jurusan Rusia. Nah, jadi menurut saya akan mulai dengan
yang udah kawin. Semua udah kawin, saya doang yang belum. Jadi saya mulai dengan yang bikin makalah dulu, Mas Maneke. Silakan Mas. Ya, terima kasih Bang Jeffrey. Emang betul usianya 40, belum 40 waktu ini terbit? Oh iya deh. Kayaknya tuaan dia daripada saya deh. Niatnya kalau nggak jadi penyair umur 40 dia berhenti. Oke. Ini pengakuan dia udah jadi penyair. Terima kasih untuk Salihara, terima kasih kawan-kawan yang mau datang dan mendengarkan kami. Sebetulnya ini acara KKN gitu ya, karena semuanya satu kandang dengan Jeffrey di Fakultas Ilmu Budaya. KKN yang bermanfaat. Saya kebetulan membuat sesuatu agak cepet-cepetan, jadi bisa dipakai sebagai acuan. Meskipun saya akan coba masuk dari pintu yang lain, tidak seperti alur yang di makalah ini gitu. Pembukaan halaman satunya itu kebanyakan berhubungan dengan kehebohan yang terjadi selama beberapa minggu di Facebook khususnya. Twitter saya nggak tahu karena saya nggak punya Twitter gitu. Jadi tetapi syukur alhamdulillah malam ini bisa terlaksana. Sampai kemarin tuh saya masih mengira dibatalkan acaranya gitu. Terus kemudian Jeffrey kirim saya SMS, tetap jadi gitu. Papernya mana ya, udah cepet-cepetan, maka jadilah hasil yang agak awut-awutan ini gitu. Tapi kalau kawan-kawan sudah punya bukunya, itu dengan cepat akan bisa melihat bahwa buku ini sebetulnya terdiri dari 2 kumpulan sajak. Maka itu judulnya nggak nyambung. Kalau kita nggak lihat isinya, kita baca judulnya, ini judulnya jelek banget gitu ya. Karena antara postkolonial dan wisata sejarah dalam sajak ini 2 hal yang berbeda sebetulnya. Nanti kita juga akan melihat mengapa berbeda gitu. Jadi kumpulan pertama itu yang postkolonial, kumpulan kedua yang wisata sejarah. Itu 2 kumpulan ini menampakkan corak yang berbeda betul, meskipun sama-sama berisi informasi atau data sejarah. Itu bukan hanya tentang Indonesia, tetapi juga dunia, khususnya yang bagian 2. Gitu. Kalau yang bagian 1 itu lebih fokus pada Indonesia. Nah, ada 2 pertanyaan besar gitu yang kemudian kita boleh lontarkan gitu di dalam berbicara tentang buku ini. Yang pertama itu sudah banyak upaya untuk menuliskan kembali sejarah lewat sastra, apakah lewat prosa, apakah lewat biografi, lewat memoir gitu. Yang sifatnya fiktif, yang sifatnya faktual gitu ya. Itu kita sudah banyak melihat gitu. Nah, sejarah yang disoroti oleh Jeffrey ini adalah khususnya sejarah kolonial gitu. Sehingga kemudian memang bagi saya pertanyaan yang penting, karena pakai postkolonial sebagai judulnya, adalah jika sejarah harus dituliskan kembali atau dihadirkan kembali lewat puisi, mampukah penulisan kembali ini menghindari jebakan dikotomi yang selalu muncul? Kalau kita ngomong tentang postkolonialisme, itu dikotomi itu selalu menjadi hantu ya, antara kita dan mereka, antara yang mantan penjajah dan mantan terjajah gitu. Nah, apakah pola itu masih memerangkap sajak Jeffrey yang ada di kumpulan ini, atau ada upaya lain untuk membebaskan diri dari itu akan jadi hal pertama yang saya mau bicarakan sedikit. Sementara untuk yang wisata sejarah itu seperti tadi saya katakan mendunia gitu. Kita betul-betul diajak ke banyak tempat, banyak kota. Ada yang jaya di masa lalu, di masa kini sudah tinggal puing gitu. Ada yang sampai kini kita masih bisa melihat kekayaan sejarah di kota itu yang bercerita tentang masa lalunya. Tetapi ada pemahaman baru yang tampaknya mau ditawarkan oleh Jeffrey mengenai sejarah itu apa, khususnya dalam kaitan dengan peradaban atau kebudayaan dimanapun juga, termasuk di Indonesia. Meskipun nanti kita melihat Jeffrey bicara tentang dunia, tidak hanya Indonesia. Dengan itu maka saya akan coba masuk yang pertama gitu ya, yang postkolonial gitu ya.
Jadi di dalam paper pendek itu saya katakan bagaimana caranya agar tidak hanyut di dalam pola logika yang kerap dipakai dalam pengisahan sejarah, khususnya kalau berkaitan dengan kolonialisme, yaitu logika dikotomis gitu ya. Bisakah kita masuk kembali ke dalam masa lampau tanpa kemudian kembali terjebak di dalam mereka dan kami tadi? Ya, mengapa itu menjadi penting, menjadi persoalan serius? Karena jangan sampai sejarah yang ditulis kembali ini itu kemudian dijadikan bensin gitu, untuk menyiram sekam yang tidak pernah mati sebetulnya ya, mengenai luka masa lampau ya. Jangan sampai puisi-puisi ini lalu dipakai setiap kali ada propaganda mendekati Hari Pahlawan atau Hari Kemerdekaan untuk membangkitkan lagi musuh kita yang paling jahat, yang paling suka menyiksa dan membuat kita menderita itu siapa gitu, yang tidak pernah ada habis-habisnya gitu. Jadi sehingga supaya puisi itu tidak dipakai untuk hal seperti itu, mestinya ada strategi yang lain agar tidak terjebak di dalam itu gitu ya. Beberapa sajaknya, ini sajak Jeffrey yang ada ini mesti hati-hati nih di dalam situasi seperti ini, apakah boleh disebut sajaknya Jeffrey atau sajaknya penerbit Padasan. Kalau keliru ngomong bisa agak benjut mengingat apa yang terjadi beberapa minggu yang lalu gitu ya. Nah, yang saya lihat sajak-sajaknya ini syarat berisi kisah tentang kekalahan ya. Gitu. Saya tidak mau mengatakan ini negatif atau positif, tapi isinya banyak bercerita tentang kekalahan. Gitu. Jadi sejarah itu dikunjungi kembali untuk agar kita bisa menceritakan atau menampilkan potret kekalahan. Gitu ya. Ada ditunjukkan bagaimana pendatang itu datang ke tempat ini dengan sikap jumawa, sementara kaum inlander atau pribuminya itu tersingkir gitu ya, dan hanya menjadi saksi pasif saja selama berabad-abad gitu ya. Kita juga melihat adanya dendam ya, yang dibakar oleh hutang piutang masa lalu gitu, yang tidak mungkin lagi terbayar sebetulnya karena masa itu sudah berlalu ya. Tetapi kemudian di dalam beberapa puisinya itu ada kesan Jeffrey ini ingin supaya generasi baru dari mantan penjajah itu bertanggung jawab untuk ikut membayar hutang nenek moyangnya gitu. Jadi ada satu beban rasa bersalah yang diwariskan kepada generasi barunya yang kini datang kembali ke negeri ini, tetapi bukan sebagai penjajah, mungkin sebagai turis, sebagai pejabat pemerintah sana yang mau bekerja sama dengan pemerintah kita gitu ya. Dan mereka itu sepertinya dipaksa untuk memanggul beban sejarah gitu yang berupa hutang yang tidak akan pernah bisa dilunasi itu tadi gitu. Itu kita bisa melihat misalnya di dalam pembalasan si Endah gitu ya. Endah ini seorang penghibur yang pergi ke Jepang, dan di sana dia tidur dengan banyak laki-laki Jepang yang sudah punya keluarga, punya anak segala macam. Tujuannya apa? Untuk menulari sebanyak mungkin laki-laki Jepang dengan HIV/AIDS sebagai pembalasan dendam buat ibunya dan neneknya yang dulu dijadikan wanita penghibur oleh bala tentara Jepang yang menduduki Indonesia. Jadi kita melihat bagaimana dosa masa lampau itu dibawa terus ke masa kini gitu. Baik oleh korbannya yang dulu korban, maupun kemudian bagaimana yang mantan penjajah pun generasi berikutnya dipaksa untuk memikul dosa atau hutang itu gitu. Itu kelihatan cukup kentara di dalam sajak-sajaknya gitu. Juga ada sikap sarkastik, sikap sinis di dalam menyikapi kekalahan gitu ya. Sehingga di dalam penulisan sejarah ulang ini oleh Jeffrey yang kita bisa lihat itu adalah bagaimana ada upaya untuk menertawakan, untuk mengolok-olok gitu ya. Mantan penjajah yang notabene dulu menang gitu. Dan yang kita itu ditampilkan bukan hanya dulu tapi sampai sekarang itu masih sebagai yang kalah gitu. Jadi penyikapan terhadap masa lalu yang tidak bisa diubah, jalan ceritanya tidak bisa diubah, tetapi cara kita menyikapinya itu bisa
ya itu tadi dibuat menjadi sarkastik, menjadi sinis, menjadi penuh dengan olok-olok gitu. Ini semacam pembalasan dendam tapi via estetika melalui puisi gitu ya. Kita lihat misalnya di dalam yang tadi sempat disebut oleh Rizal, kapan kau datang lagi Yap gitu ya, atau smakelijk eten meneer gitu, itu juga harus dilihat sendiri ya, saya nggak akan membacakan sajaknya gitu. Jadi intinya sajak-sajak ini bicara tentang luka lama yang rupa-rupanya masih memborok gitu ya, sehingga hantu-hantu tua dari masa lalu, deretan nama-nama gubernur jenderal baik yang benar maupun yang tidak benar, para arsitek, para seniman, pelukis Belanda yang kelihatannya semua masuk di dalam sebagai mantan tuan, itu hantu-hantu tua masa lampau itu dipanggil kembali untuk diadili, untuk mempertanggungjawabkan apa yang dulu mereka anggap sebagai perbuatan mulia demi kejayaan bangsanya, yang ketika disoroti kembali di dalam sajak-sajak Jeffrey di masa kini itu merupakan satu kejahatan, menjadi sebuah kejahatan gitu. Namun persoalannya adalah waktu itu tidak bisa diadili gitu, dia hanya bisa disikapi gitu ya. Maka ya itu tadi, berbagai macam strategi gaya bahasa yang mengolok-olok itu sebenarnya dipakai untuk mendakwah gitu ya, orang-orang yang dianggap sebagai penanggung jawab masa lampau kita yang membuat kita jadi bangsa yang kalah itu gitu. Karena baru kinilah kita bisa ketawa tanpa risiko untuk ditangkap atau dianggap menghina penguasa yang menjadi penjajah gitu ya. Nah, sebagai gantinya keturunan orang-orang yang dulu jadi hakim dan algojo kini diharuskan datang kembali, dijadikan sebagai turis gitu ya, untuk menyaksikan akibat ulah nenek moyang mereka. Misalnya dalam catatan perjalanan seorang wisatawan Jepang tentang suatu kampung di Jakarta, itu kita bisa melihat sendiri isinya seperti apa, dan kemewahan yang mereka miliki sebagai turis, sebagai mantan tuan, itu kini dibenturkan lewat beberapa juxtaposisi dengan kemiskinan postkolonial yang berkepanjangan yang masih harus dijalani oleh kita di alam kemerdekaan ini gitu. Jadi saya melihat agenda itu ada di dalam beberapa sajak. Di dalam sajak Kami Hanya Menonton, subjudulnya pengakuan si Midun, si Ahmad, dan si Ina, maka kita melihat ini sajak panjang yang tidak sepenuhnya merepresentasikan penjajah dan terjajah dengan cara biner seperti yang saya katakan tadi. Jadi dia mulai terbebas dari dikotomi kita dan mereka, karena sajak ini menelusuri perjalanan bangsa dari masa kolonial sampai postkolonial, yang juga menampilkan kebrengsekan para penguasa baru yang warna kulitnya sama dengan subjek yang ditindas gitu ya. Tetapi satu hal yang tidak berubah sampai titik ini adalah bagaimana kami sebagai warga atau rakyat jelata itu ditampilkan gitu. Jadi meskipun sekarang kami dan merekanya itu petanya berubah, tidak lagi kami sebagai inlander, mereka sebagai company gitu ya, tetapi merekanya itu juga adalah penguasa-penguasa masa kini yang brengsek gitu, yang korup gitu, yang tetap saja yang namanya rakyat itu ditampilkan sebagai yang terusir, sebagai yang tidak punya kekuasaan gitu. Seolah-olah itu sudah menjadi jalan hidupnya mereka gitu. Jadi tidak peduli siapa yang keluar sebagai pemenang, siapa yang terusir, yang namanya rakyat yang diwakili oleh Midun, Ahmad, dan Ina itu tetaplah menjadi korban yang kalah gitu. Tetap menjadi penonton pasif, menjadi objek penderita dari berbagai peristiwa sejarah gitu. Walaupun mereka bukannya tidak bisa berbicara, karena di sini mereka yang berbicara. Kami menonton, kami menyaksikan, kami melihat gitu. Tetapi hanya aktivitas-aktivitas mental atau indrawi yang pasif gitu. Itu yang dari kacamata orang-orang tidak berdaya inilah sejarah itu kemudian fragmen demi fragmen ditampilkan kembali menurut kronologinya dari zaman penjajahan sampai pasca penjajahan, dan lagi-lagi kami yang menjadi penonton ini tidak pernah berubah nasibnya gitu dan statusnya gitu. Sehingga maka
tidak heran kalau sajak ini cukup disebut saja sebagai sebuah pengakuan seperti judulnya, gitu, bukan sebagai sebuah tuntutan misalnya, gitu ya, untuk supaya penderitaan kita ini diakhiri, kebrengsekan para penguasa itu pun juga diakhiri, itu tidak ada. Jadi seolah-olah ada alibi di balik pernyataan kami hanya menonton, ya. Ya, alibi untuk mengekalkan kekalahan, gitu, menurut saya, gitu. Oke. Kalau kita kontraskan dengan beberapa sajak yang ditulis oleh suara-suara dari negeri seberang, ada satu surat dari Belanda, gitu, yang mengutip Kartini di awalnya, jadi suaranya itu suara Belanda, tetapi dia seolah sedang berbicara kepada kita yang mantan dijajah, gitu ya, dan nadanya keras, isinya keras, menggugat, gitu. Jadi justru suara dari keluar ini yang dengan lantang menggugat. Sementara yang subjek yang selalu dibicarakan sebagai rakyat itu yang tidak pernah suaranya itu cukup asertif untuk mengartikulasikan mereka itu siapa dan apa yang mereka alami, gitu ya. Jadi kalau kita lihat potongan dari surat dari Belanda itu saya bacakan, walau sudah tidak lagi dijajah, tapi rakyatmu masih betah menyerahkan suaranya kepada para begundal di pasar gadai, gitu. Jadi ini orang yang harusnya diadili karena moyangnya dulu menjadi algojo dan hakim moyang kita, tetapi sekarang dia berbicara dari posisi yang superior, menilai, gitu ya, dan sedikit mengkritik sebetulnya, ya, orang subjek yang dari dulu sampai sekarang masih juga dijajah, gitu. Tetapi siapa yang memberi suara dan posisi superior kepada orang penulis surat dari Belanda itu untuk berbicara tentang kita dengan cara seperti itu, gitu. Ini pertanyaan kritisnya, gitu, ya. Karena kitanya itu sejak awal seperti saya katakan tetap merupakan objek penderita yang kalah, gitu. Seolah-olah jalan hidupnya memang sudah harus seperti itu, gitu. Surat dari Belanda ini sama sekali tidak mengandung simpati, gitu ya, bahkan cenderung mengejek, seakan mengingatkan bahwa keputusan untuk memerdekakan diri dari Belanda itu adalah keputusan yang keliru, dan kini kita harus menanggung akibatnya, dijajah oleh tuan-tuan yang kulitnya sama dengan kita, gitu ya. Jadi memang buku pertama kumpulan ini yang berjudul Postkolonial ditutup dengan pengakuan akan kekalahan dan ketidakmampuan. Sebab sebagaimana dikatakan, kami bangsa yang bukan bangsa, hanya sekadar kumpulan orang berbeda. Ini di puisi yang terakhir di kumpulan Postkolonial yang berjudul Pengakuan Asli Bangsa Ini, gitu. Walaupun para pendirinya sempat disebut juga seperti Hatta itu telah berhasil merebut waktu dari mereka, dari Belanda, dan menyisakan celah ruang yang sengaja ditinggalkan kepada kita, tetapi kita gagal memanfaatkannya. Itu yang mau disampaikan, gitu. Di postkolonial Jeffrey adalah postkolonial yang masih bergelut dengan trauma, dengan kata kolonial tampil lebih dominan daripada kata postnya, gitu. Seperti orang kalau malamnya mabuk besoknya agak teler itu, tapi nggak sembuh-sembuh, gitu ya, tak kunjung reda, menyebabkan perasaan kelenger yang berkepanjangan. Dan mesin waktu yang disebut-sebut oleh penerbit di awal di pengantarnya yang mengajak kita berjalan-jalan mengarungi sejarah itu masih juga sampai sekarang membawa kita kembali pada luka yang sama, ya, pada sebuah kejadian awal yang dalam bahasa Freudian itu disebut primal sin, gitu, yang sepertinya tidak bisa dipentaskan kembali untuk menyembuhkan trauma, tetapi malah justru menghidupkan kembali lukanya, gitu, alih-alih menyembuhkannya. Bahkan ketika proses terapinya itu dicoba dilakukan lewat puisi, gitu ya. Itu kelenger postkolonial. Nah, kumpulan yang kedua itu yang wisata sejarah. Ini membawa kita secara linear, secara progresif dari masa silam ke saat kini, seperti sebuah diorama, gitu ya. Tetapi diorama yang mengandung ironi yang sangat kental, karena progres tadi yang sudah menjadi takdir dari sejarah itu harus selalu bergerak maju, gitu ya. Ini tidak melukiskan sama sekali perkembangan atau kemajuan martabat manusia, gitu. Setiap scene, setiap
kejadian yang dibangun oleh setiap sajak di dalam kumpulan yang kedua itu merekam kekerasan dan membangun kesimpulan bahwa manusia sejak zaman kuno sampai zaman modern ini hanya berjalan di tempat. Jadi kronologi dioramanya seolah-olah maju, tetapi sebetulnya martabat manusianya tetap di tempat. Perang, pengkhianatan, pembantaian, dendam, perbudakan menjadi tema-tema dominan, dan ini tidak bisa tidak membangun kesan bahwa kebudayaan bukanlah sebuah capaian akbar yang positif, hasil cipta rasa karsa manusia. Ada satu kekuatan lain yang membuat peradaban kebudayaan itu kemudian hanya berfungsi saja sebagai topeng, justru untuk 5 menit lagi untuk menutupi keprimitifan nanti ya. Di dalam bagian kedua ini suatu peristiwa itu baru seakan layak memperoleh predikat sebagai peristiwa sejarah apabila ada darah yang tertumpah atau ada nyawa yang tercabut. Kebesaran dibangun oleh tragedi, gitu. Bukan oleh kehormatan manusia. Sehingga wisata sejarah yang dirancang oleh Jeffrey ini jangan diharapkan akan membawa kita pesertanya menuju suatu pencerahan kedua atau suatu katarsis yang membawa kita lalu mampu berkata dengan rasa bangga kami telah melakukan sesuatu ya. Sebaliknya wisata ini adalah sebuah perjalanan gelap menuju ke primal sin, ke peristiwa awal masa lampau yang traumatik yang tidak menyembuhkan melainkan membuat kita menatap masa depan dengan suram gitu. Dari perspektif ruang tadi waktu ya, wisata sejarah Jeffrey tidaklah sekronologis linearitas waktunya. Mojopahit, Ambon, Batavia, Magelang, Aceh, Bondowoso muncul berselang-seling dengan kota-kota dunia seperti Roma, Berlin, Baghdad, Beijing, Kairo, juga dengan tempat-tempat terpencil yang lebih gelap seperti Guantanamo, Gaza, dan yang lain-lain. Seolah mau memperlihatkan bahwa suatu karakter yang universal itu mempersatukan kita dengan bangsa-bangsa lain, gitu, yang tidak satupun kebal dari agresivitas, walaupun segala capaian peradaban seakan hendak menutupi hal itu. Tidak berlebihan bila dikatakan Jeffrey sedang menerapkan logika Freudian di dalam komposisinya, karena dia tampaknya tidak percaya bahwa manusia bisa sepenuhnya dibebaskan dari naluri kebinatangannya, yang sepertinya dipercaya oleh Jeffrey sebagai bagian dari desain dasar manusia. Sejarah menjadi saksi dan pembuktian atas keyakinan ini. Jadi sejarah itu justru dipakai sebagai bukti manusia itu tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari keprimitifannya, gitu. Dan itu sebabnya mengapa sejarah itu harus selalu diwarnai darah dan kekerasan, gitu. Bukan menjadi bukti prestasi atau kemajuan otak manusia sesudah evolusi yang ribuan tahun lamanya, gitu. Sajaknya yang terakhir di dalam kumpulan wisata ini terakhir, gitu ya, itu tidak berjudul. Ya, bercerita tentang genesis, tentang asal mula penciptaan bumi manusia, tentang dunia yang didominasi hewan-hewan buas yang saling mencabik dan memangsa. Jeffrey mengakhiri sajak ini dengan menulis, dan apakah kau pikir kaum Jurassic telah musnah? Bisa jadi mereka diam-diam telah mengubah bentuk menjadi temanmu, tetanggamu, keluargamu, dan juga mungkin dirimu. Ini seperti menyimpulkan ya, betapa suramnya, betapa pesimisnya pandangannya tentang manusia. Dan kalau sejarah itu adalah kisah tentang manusia, maka tidak heran kita melihat masa lampau yang suram, tetapi juga masa depan yang digambarkan akan tetap suram. Jadi bukan menjadi bahan pelajaran supaya kita di masa depan bisa menjadi lebih baik, tetapi seperti menjadi apa ya, omen gitu ya, menjadi namanya apa itu, penanda bahwa nanti di depan kamu juga akan menjadi seperti ini, gitu. Ini suatu upaya untuk memahami kembali sejarah yang ditampilkan oleh Jeffrey, gitu ya. Sementara itu dulu kan. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau menyita waktu. Ya, makasih Mas Maneke. Saya dengar sajaknya Jeffrey itu dipakai sama teater koma sebagai medium latihan vokal. Sajak yang dipakai itu judulnya Jampi Dukun Bayi Betawi. Nah, salah satu baitnya emang tiap anak Betawi itu dibrojolin maknya begitu, itu akan dibilang, kuping jangan sedenger-dengernya, mate jangan selihat-lihatnya, marah jangan sengamuk-ngamuknya. Nah, setelah saya dengerin Pak Maneke, ini Jeffrey kayak lagi ngamuk ya.
Jadi saya nyatet kata-katanya tuh ada pesimis, marah, trauma. Jadi seolah-olah nih yang menarik menurut saya, Jeffrey kehilangan sisi keriangannya. Bener apa enggak? Nanti kita mesti bertanya. Begitu sebagai orang Betawi, menurut saya itu jenaka dengan orang Betawi kayak gigi sama gusi begitu kan, dekat sekali. Nah juga yang menarik dari pemaparan Pak Maneke, seolah-olah tuh Jeffrey pengen ngomong begitu dengan cara memakai medium sajak. Dia pengen ngomong satu diktum sejarah yang sangat terkenal, belajar sejarah kagak belajar sama sekali dari sejarah. Nah ini ada orang sejarah, sekretaris departemen sejarah FEB UI mungkin akan bicara dengan nada yang berbeda dari yang sudah dikatakan oleh Mas Maneke. Silakan Mas Bondan. Ya, terima kasih Mas Rizal. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Maneke tadi sudah mencakup hampir semua hal yang mestinya kita bisa ikut bicara, saya dan Mbak Ira, tapi sudah diborong semua oleh Mas Maneke. Jadi tugas saya bahkan jadi agak sedikit lebih ringan lagi. Iya. Jadi saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Mas Maneke itu saya sepakat ya. Jadi dari perspektif pemahaman sejarah, memang sejarah yang disampaikan di dalam karya puisi ini memang sejarah yang kelam. Kebanyakan memang cerita-ceritanya itu adalah cerita tentang tragedi gitu ya. Dan memang kesan itu begitu kuat kalau kita baca itu, kita termangu-mangu itu. Terus kemudian berpikir bahwa sejarah kolonialisme itu ataupun bahkan sejarah dunia yang bagian kedua itu memang penuh dengan kekelaman. Jadi padahal kalau kita baca sebetulnya ya kedua bagian dari kumpulan puisi ini itu seperti membaca sejarah Indonesia dan sejarah dunia. Bagian pertama itu dengan sebetulnya dengan baik sekali menggambarkan bagaimana kita bangsa ya kita sebagai bangsa Indonesia ini menemukan identitasnya dan kemudian secara perlahan-lahan kemudian ya, maaf tadi saya agak blank gitu ya, agak blank, agak kacau penyampaian. Iya, terkesan oleh iya Pak Maneke. Iya, jadi apa yang ingin saya katakan adalah sebetulnya saya mengajar tentang sejarah Indonesia dan sejarah dunia. Dan kalau membaca buku isi Pak Jeffrey ini seperti membaca sejarah Indonesia dalam versi yang rangkuman begitu ya. Jadi kalau kita baca gambaran-gambaran yang disampaikan oleh Mas Jeffrey, kita seolah-olah itu seperti melihat satu kilas balik sejarah Indonesia dalam satu cerita yang memang menimbulkan kesan yang tidak bisa dijumpai di dalam buku sejarah. Dan ini saya kira kekuatan dari sebuah karya sastra, karena berbeda dengan sejarah ya, karena sejarah itu kalau menulis ataupun melakukan penelitian memang harus berdasarkan kepada sumber-sumber sejarah. Jadi di sini karena seorang sastrawan ini memiliki keleluasaan, jadi dia bisa menggunakan sejarah yang sudah accepted, sejarah yang sudah diterima untuk diinterpretasikan, dan karena itu justru efek yang ditimbulkan itu sangat kuat. Jadi kalau kita baca buku sejarah Indonesia, mungkin untuk mencapai apa yang kemudian digambarkan Mas Jeffrey dalam bagian yang pertama tentang postkolonial itu, kita memerlukan pembacaan yang komprehensif tentang sejarah Indonesia. Tetapi dengan membaca bagian yang pertama ini, kita langsung mendapatkan kesan yang cukup akurat ya tentang gambaran dari perjalanan sejarah Indonesia. Itu terutama kesan itu saya dapatkan dari beberapa puisi ya, puisi yang saya kira cukup mendalam itu adalah puisi tentang, saya mencatat beberapa itu.
Ya, kapan kau datang lagi Yap itu ya. Itu tadi yang katanya pernah diterjemahkan di dalam bahasa Inggris. Jadi puisi itu adalah peringatan tentang 410 tahun VOC di Indonesia. Dan memang peringatan itu sebetulnya yang lebih besar adalah 400 tahun VOC. Ketika itu bahkan itu menimbulkan kontroversi di negeri Belanda sendiri. Jadi ketika ada satu perayaan commemoration di Belanda, itu sebetulnya orang-orang Belanda sendiri pun mempertanyakan apa relevansi dari sejarah VOC itu bagi mereka, karena bagi mereka itu sudah satu hal yang jauh dari kehidupan nyata sehari-hari. Dan sekarang kalau kita pergi ke Belanda, banyak orang yang tidak tahu lagi itu tentang sejarah kolonialisme mereka di Indonesia. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda ketika itu seolah-olah satu anakronisme gitu ya di dalam kehidupan mereka. Nah, itu yang kemudian menjadi menarik sekali karena di dalam peringatan yang 400 tahun tadi itu oleh masyarakat Belanda sendiri ditolak. Jadi saya kira trauma itu bukan hanya ada kepada masyarakat Indonesia, tetapi trauma itu juga ada di dalam masyarakat mereka. Saya yakin ya bahwa sejarah itu bukan hanya perkara mengingat, tetapi juga perkara melupakan gitu ya. Dan apa yang kita ingat dan apa yang kita lupakan itu adalah pilihan-pilihan yang membentuk diri kita hari ini, dan itu yang kemudian saya lihat ya di dalam masyarakat kita yang masih bertahan itu adalah memori-memori yang berupa tragedi, berupa segala hal yang citranya negatif. Padahal sejarah kolonial kalau kita melihat dari perspektif ilmu sejarah bukan dari sastra sebetulnya tidak terlalu kelam sebetulnya ya. Jadi kalau kita baca misalkan sejarah pada masa tanam paksa misalkan begitu ya, yang mungkin di dalam karya-karya sastra digambarkan sebagai satu periode yang sangat kelam gitu ya, digambarkan sebagai eksploitasi yang kemudian mengakibatkan banyak penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya misalnya ini ya, yang mungkin tidak banyak terungkap dalam buku-buku sejarah, bahwa pada periode itu dalam jangka waktu mungkin dari tahun 30-an 1830 sampai 1870 periode tanam paksa itu sebetulnya kualitas penduduk Indonesia itu meningkat, semakin membaik. Ini bisa dilihat dari apa? Dari nilai tingkat kesehatan penduduk, dari jumlah populasi penduduk, dari kualitas kehidupan, dari harga-harga barang, dari monetisasi sampai ke tingkat daerah pedesaan. Jadi dalam kaitan dengan fakta-fakta sejarah, kadangkala apa yang kita gambarkan sebagai satu tragedi itu sebetulnya tidak betul-betul mencerminkan apa yang sebetulnya terjadi dalam sejarah, tapi menggambarkan alam pikir dari manusia Indonesia sekarang yang mungkin direpresentasikan oleh para sastrawan kita termasuk Mas Jeffrey, bahwa sejarah kita itu penuh dengan tragedi. Tetapi penelitian-penelitian terbaru itu membuktikan bahwa tidak sepenuhnya benar sebetulnya hal yang digambarkan di dalam historiografi kita dan kemudian berimbas di dalam karya-karya sastra ya. Jadi kalau kita lihat misalkan dari aspek perkembangan ekonomi, ini saya agak keluar dari pembicaraan sastra, tapi untuk menunjukkan sisi lain dari hal yang bisa dilihat dari buku Mas Jeffrey. Sampai dengan tahun 1930-an itu misalkan ekonomi Indonesia dari sejak awal abad 20 sampai dengan tahun 1930-an ketika kita terkena Malaysia ekonomi, sebetulnya ekonomi kita sedang booming. Dan itu bisa digambarkan dari kata-kata Gubernur Jenderal Hindenburg kalau nggak salah ya. Kalau orang Indonesia itu bisa hidup dengan 2,5 golden, 2,5 bukan golden, 2,5 sen ya, 2,5 sen ya mungkin ya, 2,5 sen sehari. Itu bukan menggambarkan betapa miskinnya orang Indonesia, tapi menggambarkan betapa murahnya harga-harga barang pada masa itu. Dan memang kalau dilihat dari tren ekonomi yang berkembang dalam jangka panjang, memang terlihat ya bahwa perkembangan ekonomi Indonesia dari awal abad ke-19 sampai tahun 1930-an itu adalah tren yang paling tinggi. Dan kemudian setelah terjadi Malaysia ekonomi itu merosot tajam begitu ya. Dan tidak pernah lagi kembali ke titik sebelum tahun 1930 bahkan sampai hari ini. Jadi ada seorang sejarawan Australia yang namanya Pierre van der Eng itu membuat kalkulasi kuantifikasi jangka panjang tentang ekonomi Indonesia, dan dia membuktikan bahwa perekonomian Indonesia itu mencapai masa puncak dari kejayaannya justru di masa kolonial. Nah, ini kan tragedinya sebetulnya kan di situ. Bukan tragedi di perkara masalah pertumpahan darah dan segala macam yang kelam-kelam itu. Tragedinya adalah justru kita mencapai masa yang paling normal. Makanya orang-orang tua itu selalu bilang zaman normal. Zaman normal itu kapan? Zaman ketika kita masih di koloni oleh orang-orang Belanda. Itu ya.
Tetapi gambaran-gambaran ini tidak muncul. Jadi penelitian-penelitian yang terbaru di dalam sejarah yang menggambarkan bahwa sepenuhnya tidak betul bahwa kolonialisme itu, ya saya nggak mengatakan kolonialisme itu baik ya, tapi gambaran kita tentang postkolonial itu terlalu tipologis ya, hitam putih gitu ya, seolah kalau kolonialisme selalu jelek. Betul, karena memang kolonialisme itu ada dampak-dampak negatif, tapi sebagai sebuah masyarakat yang saya kira sudah beranjak makin dewasa saat ini, karena kita sudah merdeka hampir 70 tahun, mungkin sudah tiba saatnya kita untuk mengkoreksi ya, pandangan-pandangan semacam itu, karena kita harus melihat dengan lebih jernih ya, agar kita terbebas dari trauma tadi gitu ya, trauma yang tadi disinggung oleh Mas Maneke dan kemudian tercermin di dalam bukunya Mas Jeffrey. Jadi kalau kita melihat dengan cara yang seperti itu, mungkin penggambaran kita tentang sejarah Indonesia itu akan berbeda sama sekali. Ya memang di sana masih ada kolonialisme, di sana masih ada eksploitasi, di sana masih ada penderitaan masyarakat. Tapi di sana juga kita harus menilai dengan objektif bahwa kolonialisme ini membawa juga aspek-aspek kebaikan. Dan justru karena kita bisa melihat secara itu, kita menjadi terbebas ya. Saya kira menjadi terbebas. Dan kalau ini bisa dilakukan, saya kira untuk penelitian sejarah mungkin masih agak panjang untuk bisa melakukan hal tersebut. Tetapi untuk karya sastra saya optimis ini kalau para sastrawan kita seperti Mas Jeffrey ini kemudian mau ya mendekati sejarah dengan cara yang berbeda gitu ya. Jadi melihat sejarah dengan kacamata yang lebih melihat pada apa yang sesungguhnya terjadi. Karena biasanya sastra itu menangkap jiwa zaman gitu ya, jiwa zaman zeitgeist-nya. Jadi sejarawan itu sebenarnya banyak belajar dari sastra. Tetapi saya kira juga sudah saatnya para sastrawan, saya kira juga sudah dari dulu ya sebetulnya ya, mulai mengikuti perkembangan terbaru di dalam ilmu sejarah. Jadi kalau kita membaca karya ini, memang ini mencerminkan pemahaman masyarakat kita tentang apa yang terjadi dengan sejarah Indonesia saat ini, tetapi tidak mencerminkan perkembangan dari ilmu sejarah yang terbaru gitu ya. Jadi masih banyak hal-hal lain ya yang tidak terrekam. Tapi ini satu pencapaiannya luar biasa saya kira ya, karena apapun buku ini, terutama yang bagian pertama, karena yang bagian kedua itu adalah membahas sejarah dunia, dan sejarah dunia itu adalah tema yang berbeda dengan sejarah Indonesia. Itu dengan baik itu merekam sebetulnya pemahaman kita saat ini tentang sejarah kita sendiri. Jadi rupanya tugas bagi para sejarawan ini masih sangat berat gitu ya. Ketika membaca karya ini, membaca ulasannya Mas Maneke, terus kemudian saya jadi tersadar bahwa ternyata masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan gitu ya, untuk mendudukan banyak fakta-fakta sejarah itu pada posisi yang semestinya. Jadi kalau kita menerima ini sebagai satu accepted history, selamanya kita akan terhegemoni itu ya dengan pemikiran-pemikiran bahwa sejarah itu kelam, sejarah itu hal-hal yang negatif lah. Kita nggak perlulah memikirkan sejarah, kita nggak perlu belajar dari sejarah, kan isinya semuanya tragedi. Buat apa mengenang-enang tragedi, ya kan? Tetapi kalau kita kemudian mencoba memahami itu sebagai satu fenomena sejarah yang objektif ya, meninggalkan tanggapan dari jiwa zaman kita untuk melihat ke zaman itu dan melihat apa yang sebetulnya terjadi di zaman itu, mungkin kita akan mulai bisa terbebas dari trauma-trauma itu. Dan buku ini merupakan dokumentasi yang baik sekali nih tentang pemahaman kita saat ini. Jadi bukan hanya historiografi sejarah Indonesia yang saat ini dihasilkan, tetapi saya kira kenapa buku Mas Jeffrey ini punya kekuatan yang kuat untuk menyuarakan nilai-nilai sastra dan sejarah, karena dia dengan tepat menggambarkan apa yang ada di dalam pikiran orang Indonesia tentang sejarah Indonesia sendiri saat ini. Itu. Jadi saya kira tanggapan saya sampai di sini saja dahulu, nanti kita sambung lagi dengan diskusi. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Bondan. Di dekat rumah Jeffrey di daerah Tenabang ada tukang sahibul hikayat yang terkenal namanya si Jaid ya. Mungkin pernah dengar. Nah, si Jaid ini suka membawakan macam-macam cerita sahibul hikayat yang sebenarnya isinya itu fiksi semua. Isinya cerita petualangan jin dalam berbagai kaliber. Nah, jadi menurut saya sering berpikir Jeffrey ini sebenarnya semacam tukang sahibul hikayat model baru begitu. Dia mengajak kita
mengalami berbagai peristiwa dalam berbagai kaliber gitu. Tapi dari diskusi tadi antara orang Mas Maneke, orang Departemen Susastra dengan orang Departemen Sejarah, kita bisa garis bawahi hal yang hampir sama, bahwa Jeffrey membawa kita ke dunia petualangan sebagai seorang seperti saksi yang tegang begitu ya terhadap sejarah masa lalu Indonesia. Dua orang ini tidak sekamar dengan Jeffrey, tapi ada orang yang sekamar. Ada orang Betawi bilang segalang segulung begitu ya. Nah, namanya Ibu Ira. Dia satu ruangan, mejanya berdempetan. Saya pikir dia mungkin insya Allah bisa kasih jawaban kenapa si Jeffrey begitu tegang. Terima kasih Pak Rizal. Para hadirin pencinta sastra yang saya kasihi ya. Saya rasa saya tidak akan membahas karena kita tadi Pak Maneke sudah mendengarkan, Pak Maneke sudah dengan detail jelas mengantarkan kita tentang membahas tentang apa sih buku ini. Saya juga tidak akan membahas tentang sejarah yang telah juga dengan pakar sejarah tentang dibahas apa sih bagaimana sih bobot buku ini kalau kita lihat dari kesejarahannya. Tetapi sebagai ini saya masuk ke dalam proses kenikmatannya membacanya. Saya berbagi di kesempatan ini, saya ingin berbagi dari hasil pembacaan saya terhadap karya ini. Karena memang kadang-kadang kita sibuk dengan membahas, kita lupa pada dasarnya karya sastra hadir ke kita adalah untuk dibaca, untuk dinikmati. Nah, ini saya akan berbagi proses pembacaannya saya. Dan tentu saja tadi Pak Maneke mengatakan fokus tentang tadi pembahasannya tentang jika sejarah yang dihadirkan kembali hasil rekonstruksi Pak Jeffrey ini, apakah masih ada dikotomi? Nah, saya mungkin dalam proses pembacaan ini saya melihat yang simpel tentang fungsi sastra itu, tentang yang sudah dari zaman dulu oleh Horatius kita kenal barangkali semuanya tentang bahwa sastra itu yang baik atau fungsinya untuk kenikmatan atau manfaatnya. Saya beranjak dari sana dari proses pembacaannya. Nah, mungkin juga karena ini tadi Pak Rizal sudah menyebutkan saya teman sekamarnya yang sangat setia karena kita udah berapa puluh tahun masuknya hampir Pak Jeffrey senior saya, tetapi kita hampir sama-sama sehingga dalam wisata salah satu hasil wisata sejarahnya juga saya sempat ikut terlibat di sini, maksudnya, dan mungkin saya akan bagikan itu dalam proses pembacaan. Nah, ini di dalam buku waktu saya membuka di dalam buku Postkolonial dan Wisata Sejarah saya sebutkan ya ini diterbitkan oleh Padasan supaya nanti kita tidak ada gedor-gedoran lagi tadi Pak Maneke ini kan, jadi diterbitkan oleh Padasan pada tahun 2012 itu dibuka dengan jujur. Saya merasakannya ada kejujuran di sini, pernyataan Jeffrey Al-Kathiri bahwa yang tadi sungguh sangat konyol membuat puisi dalam kondisi negara dan bangsa seperti ini. Tapi imajinasi menjadi tak kalah Indonesia menjadi begini. Nah, di sini saya melihat kejujuran karena secara baik saya rasa tersirat itu penulis ini sudah memberi warning ke kita bahwa ini bukan hanya sekedar pengantar tidur, ada yang ingin disampaikan, mungkin membuat kita tidak jadi tidur setelah membaca ini. Nah, jadi seakan-akan dia saya melihat bahwa sastrawan ini ingin mengungkapkan bahwa kondisi sosial dan politik serta kondisi budaya masyarakat Indonesia yang carut marut saat ini memainkan peranan yang sangat penting dalam kelahiran buku sastra. Nah, tentu saya melihat ini kondisi yang syarat dengan ketidakadilan sosial dan penyalahgunaan kekuasaan itu memang sering menjadi pemicu kelahiran sebuah karya sastra, dan itu bukan hal yang baru dalam tradisi sastra. Nah, saya melihat ke tradisi sastra Rusia karena kami berkecimpung ke sastra Rusia. Nah, mungkin di dalam kita kenal bahwa sastra Rusia telah melahirkan banyak peraih sastra Nobel, dan itu dalam waktu yang cukup singkat, hanya berapa abad itu. Nah, mulanya lahir sastra di sana itu bukan karena keinginan untuk melahirkan karya sastra, tetapi hanya digunakan sebagai media karena itu sensor tidak sangat ketat sekali, sensor pemerintah, sehingga sastra itu hanya dipakai bahwa untuk mengungkapkan hasil
kritik, terutama kritik terhadap pemerintah. Jadi sastra lahir untuk kritik terhadap pemerintah karena ada sensor. Oke, kita pakai media sastra. Karena tadi bahwa sastra itu kan hasil interpretasi, tidak bisa kita lihat lain dengan sejarah langsung faktanya ini salah atau benar. Jadi itu untuk menghindari sensor. Nah, saya melihat itu Jeffrey ini juga menggunakan, tetapi sensor apa? Karena misalnya masyarakat kita nih sekarang sudah nggak ada sensor-sensoran ya, setahu saya. Tetapi mungkin yang ditawarkan karena sensor dari kitanya pembaca. Mungkin kita kalau dikasih buku sejarah postkolonial nih segebok gitu, itu mungkin berat dulu ya, berpikir dulu. Nah, kita udah menolak dulu kan. Tetapi diiming-iming ini loh ada kenikmatan orang ini buku sastra. Ya kan, nah itu mungkin dia memakai dengan sejarah ini. Nah, di sini saya melihat dalam kepengarangannya Jeffrey ini bahwa konsisten. Jadi menggunakan latar belakangnya, menggunakan latar belakang dia adalah pengajar sastra juga, sastra Rusia, dan juga data sejarah karena sejarawan juga, dan dia menggunakannya itu. Tetapi bagaimana dia saya melihat kalau di sini memang kelihatannya tadi kata Pak Maneke seperti orang ngamuk ya, Jeffrey yang ngamuk terus bicara kekalahan. Tetapi di sini saya melihat bahwa saya Bapak terus ya, jadi salah ya. Itu ini Jeffrey ini melihat, saya melihat rekonstruksi, ya dia bicara kekalahan di sini. Jadi ada hal yang kekalahan, tetapi dia melihat bahwa kekalahan itu ada yang baru saya lihat. Bukan kekalahan karena orang lain. 100% karena si penjajah itu tadi juga kan, tetapi juga kekalahan kalau kita mau jujur itu juga menunjuk ke diri kita sendiri. Jadi di situ ada yang baru bahwa kekalahan, dia mengingatkan itu kekuatan bahwa kekalahan ini oke, orang lain, tapi sebenarnya sebagian besar juga karena kita sendiri juga. Nah itu ditampilkan hampir dari saya lihat di postkolonial itu, dan ini yang juga mungkin menarik karena itu membuat kita berpikir kembali melihat sejarah kita, itu pemahaman kita, pemaknaan kita terhadap sejarah itu. Nah, yang menariknya walaupun di sini memang bahasanya saya lihat juga lugas ya, lugas, jadi seperti baca buku sejarah, tetapi saya melihat tetap nilai sastranya ada di sini. Kita bahwa Pak Jeffrey bisa menggunakan dengan kata lugas itu, kata-katanya masih ada yang bisa mengaduk-aduk emosi kita. Tadi Pak saya melihat di pembalasan si Enda tadi Pak Maneke itu sudah mengungkapnya. Ini merupakan juga salah satu puisi favorit saya di buku ini karena itu mengaduk-aduk emosi kita. Kita tahu tentang mungkin kita tahu sejarah kelam Jugen Yang Fu ya, yang tidak pernah selesai, dan di sini bahwa belum mereka mendapat pengakuan atas musibah ya yang mereka terima. Dan ini Jeffrey mungkin mewakilkannya. Jadi Jeffrey seperti sastrawan Rusia yang merusak bahwa ini tugas saya untuk menyambungkan suara ini. Nah di sini kelihatan kata-katanya yang diulang-ulang saya bacakan, dan ini yang paling menarik menurut saya, yang bahwa ada keindahannya walaupun dan emosinya membuat mendalam di sini. Aku datang tidak dengan pedang, hanya melatih di tangan dan kecubung penyebar radang. Itu sangat dalam sekali, bahwa hanya dengan 2 baris itu kita merasakan tentang kesakitan, dendam yang hampir tidak bertepi ya, saya rasa saya melihat di dendam itu. Tetapi juga di sini yang paling itu kita merasakan dampak dari kolonialisme itu, tidak saja bagi orang penjajah itu, tetapi juga mungkin bagi si kolonial itu, karena itu nggak ada selesainya, karena ternyata, dan itu menyerang orang-orang yang sebenarnya tidak berhak menanggung dosa itu tadi yang juga dikhawatirkan oleh Pak Maneke tadi. Jadi di sini menariknya saya melihat bahwa bahwa sejarah tampil, tetapi tampil masih ada emosinya, tidak sejarah yang dingin itu tampil. Dan di sini juga saya melihat gitu ada kesan saya itu melalui sajak-sajaknya. Jadi saya melihat bahwa ini bahwa dia mencoba melihat rekonstruksinya. Jeffrey juga menjadikan sastra itu sebagai media untuk mengekspresikan pembacaan ulangnya. Jadi pembacaan ulang. Jadi ini sejarah, mungkin tentu itu pandangan subjektif pengarang itu terhadap data sejarah dari, menurut saya, dari posisi yang tidak biasa atau marginal. Misalnya saya mengambil contoh sajak Vladimir, itu Rusia
1210 1280. Saya mengambil saya bacakan, benteng tebal kokoh akhirnya roboh oleh gerombolan gembala padang stepa. Bahkan ribuan tapak kaki kuda mereka sampai juga menjejak di gerbang gereja Ukraina. Saya kenapa? Ini juga saya berbagi. Saya rasa ini hasil dari oleh-oleh Jeffrey itu waktu itu kita ke Rusia, dan kita itu sempat ke kota yang jadi pusat itu dulu pusat itu kekuasaan Rusia masa lalu, itu namanya Vladimir. Itu sepanjang dari Moskow kemana itu di Rusia selalu yang keluar adalah data sejarah itu tentang kekalahan Mongol, dan Mongol tampil selalu yang barbar, yang kejam, yang tidak sivilis, dan itu selalu. Jadi mungkin di Vladimir itu ada tugu peringatan sampai diorama itu tentang kegagahan dari bangsa Rusia berhasil mengalahkan Mongol. Yang hadir itu jadi mainstream, jadi Mongol itu hadir sebagai tokoh negatifnya. Nah, itu juga menjadi pertanyaan kita berdua, kok yang dilihat itu tidak ada ya, karena kita juga setuju bahwa ada penjajahan itu selalu ada timbal baliknya, tidak selalu hitam semua yang diberikan, pasti ada hal yang positif, ada budaya juga yang ini, tapi tidak pernah hadir, dan susah sekali melihat waktu itu ke sana tentang dampak Mongol yang positif. Nah, di situ mungkin berbedanya saya dengan Pak Jeffrey, saya bukan sastrawan, jadi tidak bisa, dan hadir di sini pandangan tersebut dengan saya melihat di sini Jeffrey mendeskripsikan sejarah pendudukan Mongol terhadap Rusia dari sudut pandang tidak biasa menurut saya. Jadi maksudnya dalam buku sejarah tanda kutip ini, buku sejarah Jeffrey itu Mongol tampil sebagai kaum lemah yang mampu menaklukkan bangsa yang dianggap lebih beradab darinya. Jadi kan karena selalu tampil itu karena gerbang itu stepa. Nah, Mongol dalam pandangan Jeffrey terlihat lebih lembut. Menurut saya itu sekumpulan gembala padang stepa, itu karena berbeda banget dengan apa yang kita dapatkan waktu kita di sana, itu Mongol yang beringas gitu. Jadi sulit rasanya membayangkan gembala ya dengan berlumuran darah dari diorama yang tampil waktu kami di sana itu. Nah, itu yang saya melihat ada ya tentu mungkin ya kita tidak bisa ini sejarah karena ini pandangan ya itu, dan juga saya juga melihat contoh lain. Jadi contoh lain juga tentang sajak Timur Tengah. Nah, mungkin di dalam kita masyarakat kita tentang konotasi tentang Yahudi sama Arab ya kan, seakan-akan bahwa Arab itu mungkin korban atau apa, dan di sini Jeffrey melihat dari sisi lain tentang Yahudi, maksudnya bahwa itu mereka berjuang untuk menjadi lebih baik, dan kalau misalnya kalah Arab itu juga mungkin karena ya kelengahan mereka sendiri, dan juga karena mereka sendiri membuat itu kalah. Jadi ada sisi lain yang saya melihat dalam pembacaan pemaknaan sejarah yang saya lihat di sini. Nah, saya melihat ini seperti kalau kami kalau membaca buku Jeffrey ini itu sangat serius sekali. Jadi saya lupa ini karya nikmat atau apa. Jadi mungkin setelah waktu baca ini saya langsung berpikir, bukannya langsung tidur, berpikir gitu loh. Jadi sangat serius sekali. Jadi mungkin kalau di bagian yang pertama postkolonial kita nggak akan terlalu ini ya, karena itu seperti sejarah kita ya tentang diri kita. Tetapi kalau misalnya kita baca yang bab kedua itu, bagian kedua itu saya rasa tidak bisa dibaca lepas kalau kita tidak membaca buku sejarah. Itu saya rasa perlu pemahaman sejarah yang kuat dulu. Jadi mungkin tujuannya dari Jeffrey ini adalah untuk kita kembali baca sejarah dulu, sejarah lagi deh itu di sini. Nah, ini saya ngambil contohnya, saya kembali ke Rusia karena ini hasil dari teman seruangan ya Pak. Jadi karena saya melihat, karena selama ini mungkin untuk mengenal, karena saya melihatnya di sini Rusia mungkin juga belum biasa. Di sini ada yang cuma dua baris, itu saya selalu berpikir ulang ada apa gitu tentang halaman tentang Rusia. Itu cuma 2 baris. Deret nomor dada di Gulag melebihi jumlah mobil se-Rusia. Saya rasa kalau kita tidak tahu misalnya sejarah Rusia tentang apa dampak kaum kerja paksa, kita tidak menangkap. Jadi mungkin buku ini saya rasa mungkin ditujukan kepada orang-orang yang membaca, khususnya membaca sastra. Jadi tentang kerja paksa ini memang bukan hal yang baru. Banyak karya-karya sastra Rusia yang mengupas ini, dan bahkan beberapa yang dapat
Piala Nobel itu Solzhenitsyn itu juga menang karena juga mengupas kekejaman teror Stalin, di mana semuanya, dan Solzhenitsyn juga salah seorang juga yang jadi tawanan tapi untung tidak mati di sana. Jadi ini hanya dua baris sajak, tetapi itu kita perlu membuka, berpikir itu tentang apa. Itu mungkin 2 menit lagi. Nah, disinilah mungkin saya rasa Jeffrey melihat ini, saya melihat bahwa Jeffrey membuat ini mungkin kalau melihat dari fungsinya, saya melihat ini lebih kuat untuk manfaatnya daripada keindahan. Jadi ada keindahan tadi saya sebut, tapi tujuan utamanya mungkin Jeffrey mungkin ingin melakukan kewajiban seperti yang disampaikan Solzhenitsyn dalam pidatonya waktu dapat Nobel, bahwa seorang penulis dapat melakukan banyak hal dalam masyarakatnya dan kewajibannya lah untuk melakukan hal itu. Mungkin Jeffrey melalui karya-karyanya ingin merasa punya kewajiban untuk menyadarkan kita untuk melihat diri kita, bertanya lagi dengan apa yang kita jalani. Jadi saya menutupnya, saya setuju dengan pendapat sejarawan Mona Holanda yang mengatakan dalam bagian kata penutup dari karya sastra Jeffrey ini, bahwa setidaknya lewat puisi-puisinya Jeffrey mengajak kita untuk menjadi bijaksana, belajar dari sejarah, belajar menjadi bangsa yang berdikari, mandiri dan berbangga diri. Tapi melihat kondisi negeri ini yang makin carut marut dari segala aspek kehidupan bersosial dan bernegara, saya rasa tampaknya diperlukan beberapa buku sastra Jeffrey Al-Khattiri untuk bisa menjadi bangsa yang bijak kita ini. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Ira. Waktu Jeffrey pulang dari Rusia, dia nggak cerita soal itu. Dia cerita soal toilet Rusia yang dibilang boker sama kencingnya di piring tatak katanya. Saya pikir banyak hal yang menurut saya bisa didiskusikan sebenarnya dari sajak ini, karena menarik tadi dengar misal Bondan ngomong sajak ini justru representasi dari sikap dan pemahaman masyarakat terhadap sejarah Indonesia. Jadi Jeffrey itu tegang ya karena ya masyarakat itu memang begitu tegang melihat masa lalu mereka begitu. Kalau misal Bondan ngomong tidak semua masa lalu itu isinya begitu kelam, tapi Jeffrey bilang, oh sorry dong, suara mayoritasnya ngomong nggak kayak begitu. Nah, menurut saya ini sebenarnya juga bahan yang menarik untuk didiskusikan. Yang kedua juga dari Mbak Ira menurut saya menarik karena ngomong ternyata baca sajak Jeffrey yang wisata sejarah ini mesti belajar dulu, kalau kagak belajar kagak bakal bisa memahami dengan lebih terang apa yang ingin diucapkan, apa yang ingin diceritakan oleh penyair. Nah, pertanyaannya apakah itu betul bahwa untuk membaca sajak Jeffrey perlu referensi begitu? Mahal betul nih sajak kalau misalnya harus kayak begitu. Nah, saya pikir banyak hal yang bisa didiskusikan dari sajak Jeffrey. Artinya Jeffrey menurut saya benar-benar tampil sebagai tukang cerita yang bisa bukan hanya menceritakan tentang bagaimana dia sebagai seorang peranakan Arab Betawi bercerita tentang dunia Betawi, dunia Batavia, dunia Jakarta, dunia kosmopolitan, si kampung besar begitu ya. Dia bisa cerita juga tentang Indonesia, tentang banyak daerah di Indonesia, dan yang lebih menarik tentang dunia. Ini juga saya nggak sangka bahwa Jeffrey bisa sebegitu hebat. Saya pikir pantaslah dia dapat hadiah 2 kali ya. Oke, ada yang udah mau nanya? Jadi pertama, menurut saya buku ini dipersiapkan dengan agak ceroboh ya. Maksud saya banyak sekali salah cetak dan itu jangan bikin perkara lagi, ini udah ada perkara penerbitnya. Kalau kita cek di sini ya banyak sekali salah cetak. Misalnya secara nulis Dendel saya salah. Kemudian ada beberapa nama kota dan lain-lain. Tapi itu urusan editing ya. Tapi maksud saya sebagai buku yang harusnya bisa lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Jeffrey ini kan sebetulnya menulis puisi sebagai media atau alat untuk menceritakan kembali sejarah. Jadi kalau kita baca sajak baik yang tahun pernah menang di DKJ maupun yang sekarang kan sebetulnya bagaimana
puisi dalam bentuk itu diperalat untuk menceritakan kembali sejarah. Kalau baris-baris awal atau sajak-sajak yang bagian pertama misalnya yang postkolonial itu tipografinya diubah misalnya seperti tipografi sebuah karangannya Mas Maneka misalnya, itu kan sebenarnya prosais banget, jadi tidak mengandung unsur puisi yang menurut saya bisa diharapkan gitu loh. Jadi karena watak sejarah itu kan menceritakan ya, orang menceritakan kembali sesuatu yang terjadi di masa silam. Bagaimana seorang juru cerita atau seorang Saibul Hikayat menurut Rizal itu menceritakan kembali apa yang sudah terjadi. Wataknya yang naratif ini sebetulnya menunda banyak sekali kadar kesajakan dalam buku ini. Jadi kalau dia bermain metafor atau disonansi misalnya, itu aliran sejarahnya menjadi batal gitu loh, kadar sejarahnya menjadi hilang. Jadi memang Zebri ini lebih melayani kepentingan menceritakan kembali sejarah ketimbang menulis puisi. Tetapi kan buku ini disebut kumpulan puisi, bukan kumpulan kronik gitu loh. Beda dengan Pak Pram menulis kronik sejarah misalnya. Ini karya-karya yang diniatkan sebagai puisi. Yang mau saya tanyakan kepada Mas Mane, karena dia yang agak serius menelaah pada malam hari ini, sebetulnya di mana kadar kesajakan dan kadar bukunya Zebri yang ini, atau dari segi stilistika itu sebetulnya di mana poinnya? Kalau memang tidak ada, saya justru meragukan kenapa buku ini bisa menang Khatulistiwa itu. Saya kira itu. Orang Betawi itu yang kebayang saya itu ketika menulis saja, seperti Zen menulis cerpen tentang burung cekimpreng yang sangat segar. Tadi disinggung oleh Rizal soal humor, dan itu apakah sejarah di dalam buku ini membunuh humor? Apakah bentuk ambisi untuk bersajak membunuh itu? Itu pertanyaan saya pertama. Terus yang kedua, bagaimana kalau dibandingkan dengan Pram atau Romo Mangun umpamanya? Romo Mangun menulis Burung Manyar, Pram menulis buku-buku berlatar sejarah tentu saja. Itu bagaimana posisi kita itu mau dibawa kemana pembaca ini? Kalau Pram ada posisi tertentu yang ingin dia sodorkan ke kita, kita masuk dalam posisi itu. Romo Mangun juga. Nah, ini bagaimana? Sebagai penutup, saya ingin mengutip satu puisi yang saya sangat suka. Ini khasnya Jeffrey. Puisi ini judulnya, saya kutip satu paragraf aja. Judulnya terlalu panjang. Ini puisi Kami Hanya Menonton, pengakuan si Midun, si Ahmad, dan si Ina, dari buyut sampai cucu. Jadi puisi ini berbicara mulai zaman Belanda sampai nanti di sini sampai KPN, sampai hari sekarang, tapi hanya satu paragraf yang menurut saya ini sangat menarik kalau dalam puisi Indonesia. Paragraf yang kesekian, kalimatnya begini: kami hanya menonton, titik 2. Ketika para sinyo Indo ongkang-ongkang kaki sambil minum orange crush, zigzag, bir, dan sarsaparilla di beberapa depot di Batavia, dan kami mendengar mereka bercanda, ze benek, ze bendol, ikat cekek, ze keluar dodol. Ini gini-gini nih yang menurut saya banyak hilang dalam sastra Indonesia, dan ini saya kira orang Betawi yang bisa ini, seperti apa itu Mali dan segala macamnya itu. Saya kira itu. Pada akhirnya yang ditanyakan kan kepuisiannya di mana atau kesastraannya di mana gitu ya. Saya tidak akan mengomentari tentang keputusannya Khatulistiwa gitu ya. Apa yang menjadi pertimbangan mereka, tetapi biasanya sih sikap saya kalau membaca sebuah buku yang disebut sebagai kumpulan sajak, saya akan terima saja itu sebagai sajak gitu. Jadi meskipun tugas saya sebagai orang sastra itu mestinya mencoba kemudian mencari formula, merumuskan satu pola sehingga dengan yakin saya bisa mengatakan kepada mahasiswa saya ini memang sajak gitu. Tetapi
di dalam prakteknya memang hampir tidak pernah itu bisa dilakukan dengan sukses ya gitu. Sehingga ya kesimpulan saya, kalau pengarangnya bilang ini sajak, saya terima sebagai sajak gitu. Itu adalah solusi yang paling mudah. Kalau enggak, kita berdebat sampai kiamat mengenai apa yang selalu berada di luar formula atau pakem, entah siapapun yang menawarkan pakem itu gitu. Tapi kalau kita mau melihat unsur-unsur formalnya, tentu saja mudah ditemukan, tidak di semuanya. Ada satu halaman itu yang A semua, rima belakangnya gitu, sebagai bagian dari puisi yang panjang. Tentu saja tidak di setiap ini, tapi ada satu halaman yang aku menonton itu, jangan-jangan atau kami itu yang ada yang A semua, ada yang I semua. Jadi selalu ada seperti itu, selalu ada pertimbangan mengapa beberapa larik itu harus digeser indennya, beberapa spasi masuk ke dalam gitu, yang menunjukkan ciri-ciri formal apa yang disebut atau diasosiasikan orang dengan puisi gitu. Ada penggunaan gaya bahasa gitu ya, yang menurut saya justru cukup intens pemakaian gaya bahasanya itu untuk mengatakan sesuatu yang berbeda gitu. Jadi sangat mudah untuk menemukannya gitu. Tetapi apakah kemudian adanya unsur-unsur formal itu lalu ini kemudian menjadi puisi? Nah, ini yang repot gitu. Sama susahnya dengan bertanya apakah kalau unsur-unsur formal itu absen, maka dengan sendirinya ini bukan puisi gitu. Nah, gimana ya? Tinggal kalau saya melihat ini sejarah gitu loh ya. Tetapi sejarah yang tidak persis dituliskan kembali gitu ya, untuk supaya kita itu punya perspektif yang berbeda tentang peristiwanya gitu. Saya mau melihat ini sebagai sejarah sebagaimana cara Jeffrey memahami sejarah, bahwa peristiwanya A, B, C, D itu persoalan lain, tetapi pemahaman kita tentang sejarah itulah yang mau diubah dengan format ini ya. Dan tujuannya seperti tadi saya katakan bukan untuk mengingatkan kita supaya tidak mengulangi lagi apa yang terjadi di masa lampau dengan mengunjunginya kembali, tetapi sebetulnya justru untuk mengingatkan kodratnya manusia itu ya ini gitu. Kita mau kebudayaan, peradaban, martabatnya setinggi apa, tetapi tidak pernah sepanjang sejarahnya dan sampai ke masa akan datang itu kita bisa lepas dari kekerasan, dari kekejaman, dari penindasan gitu ya. Jadi memang lebih mau menampilkan sisi gelap manusia dan sisi muram masa depan kita, karena kondisi-kondisi elementer kita yang seperti itu, yang dengan sangat jelas menurut saya itu disampaikan di puisi terakhir yang tidak berjudul, di dalam kelompok wisata sejarah gitu. Di situ memang Jeffrey betul-betul berbicara tentang dominasi hewani ya, yang tidak hanya bisa ditemukan di dalam dunia binatang, tetapi di dalam diri kita sendiri masing-masing, yang dengan pertanyaan, kamu kira kaum Jurassic itu sudah punah? Jangan-jangan dia tetanggamu, saudaramu, jangan-jangan dia kamu sendiri. Pandangan tentang manusia yang deterministik seperti itu yang menyebabkan sejarah itu tidak bisa menjadi alat belajar untuk memperbaiki masa depan gitu. Jadi bahkan gambar-gambar orang yang sedang sekolah di belakang depan ini, bagi saya ini adalah ironi gitu. Ini adalah upaya kita yang tidak henti-henti untuk menjadi beradab, untuk menjadi berbudaya, untuk menetralisasi sifat-sifat hewani kita. Tetapi Jeffrey mau mengatakan kita semua tahulah bahwa dari zaman apapun di bagian dunia yang manapun tidak pernah terjadi manusia itu bisa melepaskan dirinya dari bahwa kebudayaan Eropa kemudian banyak diambil di sini lewat kota-kota yang menjadi representasi Eropa. Itu sekali lagi mengukuhkan kalau kita sendiri ingat mitologinya gitu. Kalau ngomong kebudayaan Yunani sebagai salah satu pilar utama peradaban Eropa, adalah suatu kebudayaan yang menurut mitologinya kan dimulai dengan kekerasan ya. Perempuan yang diperkosa oleh Zeus yang menyamar sebagai angsa gitu ya.
Kalau kemudian kita lihat di dalam bagaimana awal mula peradaban Romawi berdiri, itu saudara kembar yang membunuh satunya lagi, dan kemudian mereka dikenal sebagai pendiri kota Roma gitu. Peradaban Kristen yang muncul berikutnya juga kemudian ditandai dengan perang salib, dengan inkuisisi segala macam. Jadi dan parahnya peradaban Eropa inilah yang kemudian selalu menjadi model bagi peradaban-peradaban lain yang mau maju gitu. Mereka selalu akan melihat apa yang dilakukan Eropa sebagai pusat peradaban dan kita mau menirunya gitu. Gagasan tentang peniruan yang mustahil itu juga disampaikan di salah satu sajak gitu ya, di dalam buku ini. Apakah sajak dengan demikian menjadi kendaraan saja? Ya tidak ya, kecuali kalau kita mendikonomikan sajak dan sejarah gitu. Bisakah kita tidak melakukan dikotomi itu? Seperti kita kalau mengunjungi kembali masa lampau lewat sejarah itu tidak dibingkai terus oleh dikotomi antara kami dan mereka yang terjajah dan yang menjajah gitu. Begitu kita mulai bisa melepaskan diri dari pengkutupan sejarah dan sastra dan puisi di dalam kasus ini, maka kita akan terbebas dari banyak pertanyaan yang sia-sia sebetulnya menurut saya gitu. Dan kemudian lebih mencoba mencari, menggali apa sih yang mau dikomunikasikan oleh larik-larik dan bait-bait ini gitu. Bahwa kemudian kesan yang saya peroleh itu kita melihat suatu presentasi masa depan umat manusia yang muram, itu yang menurut saya bisa disampaikan dengan lebih berefek di dalam format yang seperti ini daripada format prosa buku teks sejarah misalnya gitu. Karena kalau kita melihat nadanya semua itu, sekalipun kelihatannya ada lucu-lucunya atau ada ketawa-ketawanya, Rizal tidak salah-salah banget ketika mengatakan bahwa saya menafsirkan ada kemarahan di situ dengan tanda seru, dengan undangan kembali kepada Yap untuk balik ke sini. Itu adalah satu pernyataan yang marah. Seperti juga ketika para jongos itu menyediakan apa saja yang mau dimakan tuannya dan selalu mengatakan smaklik eaten itu dengan kemarahan gitu. Tetapi juga satu kemarahan yang dihasilkan oleh ketidakberdayaan gitu. Karena bukan karena kita pernah dijajah dan nggak sembuh-sembuh, tetapi sepertinya kodratnya umat manusia itu memang akan selalu penuh dengan kegelapan seperti itu gitu ya. Jadi ada pandangan yang deterministik gitu di dalam melihat kita itu siapa, dan oleh sebab itu jalan hidup kita akan seperti apa gitu. Jadi itu saja. Oke. Mau jawab? Gue jadi tarik napas nih. Iya. Iya, saya kira apa yang tadi dikatakan oleh Mas siapa tadi yang di Wicaksono tadi ya tentang gambar buku ini memang menarik sekali. Kebetulan saya tahu ceritanya ini buku ini ya. Jadi sampul yang belakang ini sebetulnya memang gambar sekolah yang didirikan oleh nggak tahu orang tuanya atau kakeknya Mas Jeffrey. Jadi buku ini sebetulnya bukan hanya sejarah tentang Indonesia dan sejarah tentang dunia, tapi juga sejarah keluarganya Mas Jeffrey, terutama gambar yang belakang itu. Kalau dibaca itu kan bacanya sekolah rakyat Al-Qatiri, dan memang kan namanya Mas Jeffrey kan Jeffrey Al-Qatiri. Dan saya pernah bicara langsung itu dengan Mas Jeffrey sendiri, cerita juga ketika itu bahwa ini memang gambar sekolah yang didirikan oleh keluarga dia, dan ini adalah salah satu rahasia di dalam buku ini yang mungkin dibalik penampilannya banyak kelemahannya tadi, saya kira ini satu buku yang menyimpan informasi yang tidak terduga gitu ya, bahwa ini gambar sekolah ini bukan sembarang digambar untuk memunculkan ironi, tapi menggambarkan sejarah dari penulisnya sendiri gitu. Terus berkaitan dengan apakah ini suatu sajak atau bukan, saya sendiri sih ini senang sekali nih kalau suatu karya dari seorang sejarawan bisa memenangkan satu hadiah sastra, karena saya kira tidak banyak sejarawan yang bisa menulis dengan baik ya, dengan nilai sastra yang baik. Saya kira Mas Jeffrey ini mungkin yang kedua, mungkin yang pertama yang pernah menangkan hadiah di tingkat nasional itu Pak Kunto Wijoyo dulu ya, pernah juga menangkan hadiah sastra BMKN, tapi dia menulis dalam bentuk cerpen dan novel.
Dan kalau nggak salah yang menang itu karya kumpulan cerpennya dia tuh, Dilarang Mencintai Bunga-Bunga. Dan yang ini kebetulan adalah puisi. Jadi saya senang sekali ini dengan adanya para sejarawan, orang-orang yang berlatar belakang sejarah yang menangkan hadiah-hadiah sastra. Jadi ada peluang bagi kita untuk mengatakan bahwa karya-karya sejarah kita juga pada satu ketika nanti memiliki nilai sastra. Bukan hanya sastra yang bisa masuk ke dalam sejarah, tetapi juga bahwa nanti pada satu ketika, ini Mas Jeffrey bukan hanya menulis tentang karya sastra, bukunya juga yang tentang sejarah juga banyak ini ya. Mungkin tidak kita diskusikan di sini, tapi dia menulis dengan cara yang menarik sekali. Jadi dia pernah menulis tentang perkara-perkara yang sepele tentang sejarah Jakarta yang saya kira tidak pernah dilakukan oleh para sejarawan yang lain, dan itu ditulis berdasarkan pengalaman dia sebagai seorang Betawi. Jadi karyanya itu saya kira kalau mau ketemu sisi Mas Jeffrey yang penuh dengan keriangan, dengan penuh dengan memori-memori yang lucu dan memori-memori yang menyimpan banyak nostalgia tentang Jakarta tempo dulu, itu ada bukunya yang lain itu ya, yang sebetulnya kalau dibaca dengan karya-karya sastranya itu akan saling melengkapi sebetulnya. Kalau mungkin yang di dalam buku kumpulan puisi ini nuansanya adalah nuansa-nuansa yang terkesan seperti semacam mengenang hal-hal yang mungkin berbau-bau agak kenangan yang muram begitu ya. Tetapi kalau baca kumpulan tulisannya berbeda sekali itu ya. Justru yang saya baca itu kegembiraan gitu ya. Bagaimana seorang anak yang tumbuh menjadi dewasa di kota Jakarta dengan memori yang sangat indah gitu, yang mungkin tidak banyak kita jumpai dalam pertumbuhan anak-anak Indonesia yang sekarang. Tapi itu didokumentasikan dengan baik sekali oleh Mas Jeffrey. Jadi saya kira kalau kita baca karya dia hanya dari buku ini saja, mungkin kurang lengkap mendapat gambaran tentang perspektif Mas Jeffrey ini tentang sejarah Indonesia. Jadi kita juga harus baca karya-karya yang lainnya, baru kita bisa paham ini apa yang menjadi gagasan Mas Jeffrey tentang sejarah secara utuh ya. Dan mungkin kalau yang dituangkan dalam bentuk puisi ini mungkin yang paling sesuai yang seperti ini. Jadi momentum-momentum yang muram itu yang dia angkat gitu ya. Tetapi kalau dalam bentuk prosa itu jadinya nggak menarik saya kira ya. Dan saya kira pilihannya itu tepat sekali itu ya. Karena ketika dia memilih untuk menulis prosa itu dalam bentuk penuh dengan memori-memori yang indah itu, dan ketika menulis puisi dengan kenang-kenangan yang mungkin memunculkan nuansa-nuansa yang agak muram gitu. Ya saya kira demikian. Terima kasih Mas. Mbak. Terima kasih. Saya mungkin hanya menambahkan tadi pendapat Pak Maneke. Memang kalau ditanya apakah ini puisi, memang kalau bicara tentang format puisi bagaimana, itu tentu kita bisa. Tetapi kita juga tahu bahwa karya sastra itu sesuatu yang merdeka, banyak inovasi-inovasi baru. Tetapi makanya biasanya saya juga sependapat yang Pak Maneke, biasanya akhirnya kita menerima pernyataan tersebut. Nah, mungkin saya melihat tentang pernyataan di sini Jeffrey mengatakan postkolonial dan wisata sejarah dalam sajak. Di sini saya juga menurut saya itu sudah memberi warning kita, batasan bahwa ini karya sastra. Tentu juga respon kita juga mempersiapkan kita bagaimana merespon sebuah karya sastra. Tentu akan berbeda kalau misalnya kita merespon kalau dia mengatakan ini tentang postkolonial, sejarah postkolonial. Ini tentu manfaatnya. Itulah manfaat kadang-kadang sastra memang dipakai untuk membicarakan sesuatu yang sangat serius, yang mungkin kalau tidak memakai ini mungkin kita tidak bisa masuk lebih dalam. Nah, tentang covernya saya juga tertarik. Memang kelihatan kontradiksi. Tadi saya kalau membaca ini waktu itu saya semalam karena menarik sekali. Walaupun stres tapi saya membacanya dengan kegembiraan karena itu fungsi sastra. Memang di sini seakan-akan Jeffrey juga memberi jawaban. Oke, Mbak, memang dia ngamuk, tetapi ngamuknya itu memang dia cukup fair bahwa ini gara-gara penjajahan, tetapi kita juga yang bangsa ini. Nah, namun di sini kalau kita lihat, kalau habis membaca si Endah itu kan kelihatan tentang kekejaman sekali. Tapi di sini juga Jeffrey dibuka itu kalau lihat covernya itu kan walaupun ada bias-bias postkolonial di sini, kolonial di sini, ada segala macam, tetapi tentang sisi baik ya, yang tadi Pak Bondan lihat sisi baik tentang tentang pengajaran kan. Jadi itu Belanda ini mengajar ini sumbangan yang kita juga harus terima, sumbangan dari hasil dari kolonialisme itu. Nah, dari cover ini juga apa sih solusi, kok kayaknya marah melulu sini ininya isi puisinya. Mungkin juga ini karena saya ingat isi dengan cover itu suatu kesatuan, pemilihannya saya rasa bagus. Seakan-akan juga setelah kita membaca ingin menawarkan bagaimana sih memperbaiki ini semua. Nah, mungkin salah satu solusi yang ditawarkan kalau kita lihat, mungkin tidak saya lihat
di belakang juga tentang pendidikan ya kan, tentang apa sekolah rakyat ini juga. Mungkin Jeffrey menawarkan ke kita untuk solusinya adalah tentang pembenahan dalam pendidikan. Mungkin pendidikan itu dalam arti yang luas juga membantu kita untuk menata kembali apa carut marut yang terjadi. Itu komentar saya. Terima kasih. Oke, kayaknya cuma Aji doang nih ya, tinggal satu. Saya sangat bahagia sekali dengan Jeffrey Al-Kathiri dengan buku ini. Pernah saya mengirim satu artikel yang memproblematisasi sejarah kepada Jeffrey, dan dia kirimkan saya beberapa syair dan dia bilang ini jawabannya ini. Mungkin Anda masih ingat itu. Dan saya senang sekali karena pada saat saya membaca ada akan digelar diskusi ini, saya datang ke sini karena saya seorang sejarawan dan saya ingin, memang dari dulu ambisi saya adalah bagaimana menulis sebuah karya sejarah yang anti sejarah. Tetapi saya agak terkejut pada saat Mas Bondan tadi dalam pemaparannya, malah justru Anda mengajak kita untuk kembali lagi bagaimana sastra harus belajar dari sejarah yang objektif. Seakan-akan historiografi berbeda dengan sastra, bahwa historiografi bisa menangkap masa lalu apa adanya. Seakan-akan historiografi tidak memerlukan sebuah operasi diskursif yang mencoba menghidupkan kembali serakan sejarah yang ada, surat-surat dan lain, dan dirangkai menjadi satu narasi. Dan itu justru membuat saya agak terkejut. Kok pada saat ada sebuah karya yang ini buat saya adalah karya sejarah yang sudah bisa mampu keluar dari kungkungan itu, Anda justru mengajak kita kembali ke satu konsepsi sejarah yang objektif dan lain-lain. Karena buat saya salah satu sumbangan teori postkolonialisme untuk sejarah adalah dia membuyarkan rigiditas kronologi. Yang mana ini kita lihat di buku ini, bahwa kita tidak melihat kronologi yang fix, bahwa Jeffrey melihat sebuah masalah, bahwa suatu masalah itu ada di masa lalu tetapi ada di masa kini. Dampak dari masalah itu ada di masa kini tetapi mungkin rootsnya ada di masa lalu, atau sebaliknya dampaknya ada di masa lalu tetapi rootsnya ada di masa kini. Nah, kemampuan untuk keluar dari kronologi itulah yang buat saya memberikan kita imaji-imaji yang fresh, bahwa kita melihat permasalahan itu bukan hanya terdikotomi antara yang masa lalu atau masa kini, tetapi bahwa kita bisa melihat waktu, memaknai waktu sebagai sesuatu yang lebih mendekati fenomena bagaimana manusia merasakan waktu, bukan sebagai sesuatu konstruksi diskursif tentang waktu. Dan saya setuju sekali dengan Maneka Budiman tadi, sangat perseptif sekali. Saya baru melihat lagi ini cover ini dan saya teringat apa yang Anda katakan, bahwa di sini cover pengajaran tetapi di dalamnya adalah menceritakan kebrutalan. Saya jadi ingat salah satu kata-katanya Walter Benjamin di mana dia bilang, there is no document of civilization, there is not also a document of barbarism. Terima kasih. Saya kira apa yang saya ajak tadi bukan untuk mengatakan bahwa sastra harus belajar dari sejarah, tapi memang sastra yang betul-betul mungkin bisa menangkap jiwa zaman itu adalah sastra yang bisa mengungkapkan ya sejarah dalam artian yang lebih pas gitu ya, lebih tepat. Bukan artinya bahwa karya ini juga salah, bukan, sama sekali bukan itu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di dalam sejarah itu penafsiran itu terus berlangsung, tidak pernah berhenti. Jadi itu yang menyebabkan kenapa setiap generasi harus menuliskan sejarahnya sendiri. Dan penafsiran-penafsiran yang ada di dalam karya Mas Jeffrey ini adalah penafsiran yang accepted history, artinya sejarah yang sudah kita pahami dan kita terima sampai saat ini. Tetapi itu yang saya sarankan, justru yang tadi disarankan oleh Mas Aji, bahwa sejarah ini terus perlu penafsiran-penafsiran yang baru. Dan karena perlu penafsiran-penafsiran yang baru, sudah saatnya juga kita untuk melihat kembali sejarah kita dengan cara yang baru. Dan itu juga bukan hanya dilakukan oleh karya-karya sejarah, saya kira karya-karya sastra juga harus melakukan hal yang sama. Dan saya kira karya Mas Jeffrey ini juga tidak terlepas dari latar belakang dia ya sebagai seorang sejarawan. Karena saya lihat itu aspek-aspek yang penting di dalam karya sejarah masih ada ini di dalam karyanya Mas Jeffrey, yaitu masalah temporal, waktu. Tadi dikatakan tidak ada rigiditas,
tetapi saya menangkap ada rigiditas di dalam karyanya ini. Jadi kronologi itu masih ada. Jadi kalau kita baca buku ini dan kita sering membaca buku sejarah Indonesia dari periode ke periode dan juga sejarah dunia, itu kita seperti diingatkan kembali itu terhadap satu perjalanan sejarah kita, sejarah Indonesia dan sejarah dunia. Dan bahkan Mas Jeffrey tidak berhenti sampai di situ. Sebetulnya tanpa tahun pun saya bisa mengikuti ini puisi dia, karena saya juga mengajar sejarah dunia dan kebetulan tema-tema yang dia bicarakan di sini ada beberapa tema yang juga saya singgung dalam perkuliahan, itu bahkan dilengkapi dengan tahun dan tanggal. Jadi bukan lagi seperti karya puisi, ini sudah seperti karya sejarah sebetulnya. Ketika baca tahun-tahun dan tanggal itu, kita sampai sukar membedakan ini sebetulnya ketika baca itu ya. Kemudian memori saya tentang buku-buku ataupun kisah-kisah sejarah yang pernah saya baca itu muncul kembali. Itu saya sukar membedakan ini sebetulnya puisi atau karya sejarah, karena impresi yang dibangun begitu kuat itu, Mas. Jadi di dalam aspek itu memang sukar membedakan ini sebetulnya karya sejarah atau karya sastra. Dan karena itu saya anjurkan tadi, karena penulisnya ini punya latar belakang sejarah yang kuat dan itu sangat mewarnai karyanya. Dan saya belum selesai tadi, bukan hanya aspek temporal tapi aspek spasialnya juga kuat. Kenapa saya katakan aspek spasialnya kuat? Ketika dia bicara tentang Indonesia itu hampir seluruh wilayah Indonesia berusaha dia singgung. Dan ketika bicara tentang dunia, kenapa kok dia bolak-balik dari Asia, Eropa sampai kemana-mana? Saya ingin menafsirkan ini bahwa Mas Jeffrey berusaha mengatakan bahwa ini loh sejarah dunia. Jadi spasial itu tercakup di dalam karya dia. Jadi dari adanya aspek temporal dan spasial ini, maka persyaratannya sebagai sebuah karya sejarah sebetulnya nih kalau mengikuti metodologi sejarah ini sudah terpenuhi. Jadi buku ini memang bisa dilihat sebagai buku sejarah, ada aspek temporalnya, ada aspek spasial. Kalau mahasiswa sejarah baca ini, dia akan mengenali kembali itu sejarah Indonesia dan sejarah dunia. Seperti dia baca buku dalam bentuk ringkasannya gitu ya. Jadi ini sangat luar biasa. Dan ini tangkap impresi-impresi yang kuat itu. Dan dalam artian itu saya setuju tadi dengan Mas Aji bahwa buku ini menyegarkan. Kita nggak perlu buka-buka buku tadi yang dikatakan oleh Mbak Ira sampai tebal begitu ya untuk kembali mereview tentang sejarah Indonesia dan sejarah dunia. Cukup baca ini sebentar, nggak sampai 1 hari, saya kira saya menghabiskan ini nggak sampai 3 jam gitu ya. Tapi kemudian apa yang tertinggal di dalam benak kita itu tersisa selama berhari-hari dan bahkan sampai seminggu gitu ya. Saya memikirkan puisi ini sampai lama gitu ya. Ternyata impresinya begitu kuat. Saya kira demikian tanggapan saya, Mas. Mas Manake. Tadi ada yang lupa dari Mas Wicaksono Adi ya, yang perbandingan dengan Pram dan Rawamangun gitu. Yang bisa kita katakan tidak hanya tentang 3 orang ini, Jeffrey, Pram, dan Rawamangun, tetapi rata-rata kalau orang berangkat dari sastra, bicara sejarah, maka mereka cenderung agak skeptik. Mereka cenderung mencurigai daripada dengan antusias itu merangkul sejarah sebagai sebuah jalan atau sebagai sebuah alternatif menuju ke masa depan. Kalau kita lihat burung-burung manyar misalnya, gitu ya, kita bisa melihat betul sarkasme Rawamangun ya di dalam burung-burung manyar itu gitu. Dia tidak berusaha untuk menginspirasi orang sebetulnya ketika dia membawa kita kembali ke masa lampau, bicara tentang masa kenil Jepang segala macam itu, meskipun karena dia pastor mau nggak mau pada akhirnya harus agak romantik sedikit gitu ya. Tiba-tiba kemudian muncul heroisme dari si Teto yang harus juga dibayar sebagian oleh kematian Larasati ya, kalau nggak salah ceweknya, saya lupa itu. Di Pram meskipun banyak orang cenderung menganggap paling tidak tetralogi itu sebagai karya yang menginspirasi banyak orang, juga termasuk di dalam menginspirasi orang untuk membayangkan sebuah nasion yang lebih merdeka gitu ya, sehingga anak-anak muda kemudian beramai-ramai mengagumi dan membaca Pram. Saya sendiri melihat di situ justru ada sesuatu yang tragis gitu, karena dengan matinya Mingke itu terus ada mimpi yang seperti diputus gitu, ada semangat yang seperti diakhiri di tengah jalan gitu, yang membuat kita kemudian pantas untuk skeptik sebetulnya terhadap
wujud mimpi itu di masa depan gitu ya, ketika dia dipangkas di tengah jalan gitu. Sekalipun mingkenya tidak pernah mati di dalam semangat gitu. Saya juga melihat skeptisisme yang sama di dalam sejarah yang diolah lewat sastra di dalam karya-karyanya Jeffrey ini gitu. Dengan cara berbeda-beda, tetapi para penulis sastra ini bukan orang yang bersahabat betul dengan sejarah versi mainstream seperti yang diasuh oleh Mas Bondan di fakultas gitu. Mas Bondan harus berbicara seperti itu tadi, karena kalau dia setuju sama yang anti sejarah itu kehilangan pekerjaannya. Gitu. Jadi tetapi apakah kemudian perbedaan itu lalu tercermin di dalam formatnya, di dalam apakah itu novel, apakah puisi yang kalau dikontraskan dengan buku teks sejarah? Menurut saya kok iya ya, gitu. Jadi skeptisisme, kemuraman, pesimisme itu jelas hanya kita bisa temui di dalam karya-karya sastra tentang sejarah daripada buku-buku teks sejarah, gitu. Yang memang seringkali dipakai untuk membangkitkan nasionalisme, untuk menumbuhkan patriotisme, dan masih sangat mudah sekali diintervensi dan dikooptasi oleh kekuasaan. Sebenarnya sastra lebih longgar, lebih ambigu, dan lebih susah untuk dipegang buntutnya itu kalau istilahnya kita gitu. Ya, jadi mungkin itu saja untuk menambah yang tadi. Oke, saya dipesanin sama Jeffrey, kita mesti selesai jam 9 karena bininya udah nungguin di rumah. Dan sebelum selesai saya mau bacain satu sajak, tapi cuma satu bagian doang. Judulnya karena menghormati Jeffrey yang ditunggu bininya di rumah, dan pertanyaan yang bagus dari teman-teman dan terutama Aji, saya mau baca yang judulnya Habib. Wan mau kemana Wan? Mau ke Pekojan. Wan mau jual apa Wan? Mau jual merjan. Sang Habib membawa jadam menuju kampung Bandan, membawa kitab menuju maktab, menebar wewangian di rumah dan di madrasah. 10 tahun sekali menanggalkan jubah, menuju Mekah melempar jumroh. Selama 46 tahun benih yang ditanam menyebar di pelosok Betawi, dan Habib rindu kepingin pulang. Ayo kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.